Serem banget tau gak Ada sih? lagi. Ada, padahal pakai mobil. Nah Brio. itu kan berarti kayak maaf ya, nggak susah nih gitu. Iya dong. Kalau pakai acara nyolong udah gitu nyolongnya kotak amal lagi, kayak nggak ada yang lain aja. Serem banget. Nah ini kejadian juga nih soalnya baru aja terjadi di Tulung, Klaten. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ngobrol sama reporter kita. Ada Mas Ahmad Hussein dari reporter Detik Jateng. Selamat pagi Mas Hussein. Selamat pagi Detikers di seluruh Indonesia. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, dirimu ini lagi ada di masjid berarti, di mana terjadi penggondolan kotak amal, betul Mas Hussein? Betul Mas Aryo dan Mbak Devi, saya tengah berada di depan Masjid Al Ihsan yang kemarin sempat gempar karena ada pencurian kotak dengan mobil Mas. Ya ampun. Aryo dan Mbak Devi. Itu kejadiannya gimana sih Mas sebenarnya Mas? Baik Mas Aryo dan Mbak Devi dan Detikers di manapun berada, saya tempat berada di depan Masjid Al Ihsan ini tepatnya berada di jalan rest area antara yang menghubungkan Boyolali dengan Kabupaten Klaten. Ini cukup ramai jalan ini. Nah kejadiannya itu kemarin hari Selasa sekitar pukul 1.45 dini hari Mbak Devi dan Mas Aryo. Ini terjadi pencurian kotak amal. Dan kotaknya ini digondol oleh pelaku. Biasanya kan hanya diambil uangnya. Ini kotaknya diambil, dibawa pergi. Dan ini diketahui oleh takmir masjid dan pengurus masjid itu setelah membuka CCTV di pagi harinya. Ketika masjid akan dibersihkan oleh takmir maupun para pengurus dan masyarakat menjelang Idul Adha, Mas Aryo dan Mbak Devi di studio. Oke, Mas Hussein, emang kotak amalnya ada di luar masjid? Atau memang ada di dalam masjid tapi orangnya sempat masuk ke dalam, ngambil langsung masuk ke mobil? Baik Mas Aryo. Jadi kotak amal ini terbuat dari besi, deskripsinya itu terbuat dari besi, sebenarnya berat. Ini hampir 1 meter ukurannya tingginya ini. Oh gede Dan ya? kotak gede. Dan kotak ini disimpan sudah di dalam masjid. Sudah di dalam masjid. Masjidnya karena masjid pinggir jalan tidak pernah dikunci. Jadi semua orang bebas masuk. Jadi posisi kotak ini tidak di luar seperti yang lain Mas dan Mbak Devi. Ini di dalam masjid dan pelaku ini masuk begitu saja kemudian membawa kotak ini dengan mobilnya. Demikian Mas Aryo. Masuk tuh kotak 1 meter ke Brio. Betul. Pelaku ini satu orang, satu pria. Hah, satu orang? Satu orang. Dan cukup gagah kalau dilihat dari CCTV, posturnya atletis dan juga orangnya tinggi, ya atletis lah. Dan dia membawa mobil Brio warna kuning hijau. Kebetulan ini mobilnya ini sempat parkir di halaman utara masjid dan terekam oleh CCTV sangat jelas Mas Aryo dan Mbak Devi di studio. Tapi beruntung ada CCTV ya Dev ya? Iya, jadi ini udah ketahuan kah? Maksudnya kan dari platnya kali kelacak, udah ketahuan pelakunya atau gimana nih Mas? Baik Mbak Devi. Ini kemarin setelah ada laporan pengaduan dari takmir masjid kepada kepolisian, kemudian Polsek Tulung yang langsung dipimpin Pak Kapolsek kemarin sudah mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi dan juga mengambil rekaman CCTV untuk penyelidikan awal Mbak Devi. Jadi sejauh ini masih di dalam penyelidikan kepolisian. Kalau platnya memang terlihat samar-samar, tetapi wajah si pelaku ini sangat jelas. Sangat jelas karena tidak pakai penutup muka dan tampak sekali. Saya lihat kemarin bersama-sama dengan Pak Kapolsek dan kepolisian, Mbak Devi dan Mas Arya. Iya, tapi sepertinya juga kita nggak perlu ngelihat terlalu deep sampai ke plat nomornya ya. Soalnya lihat dari warna mobilnya aja tadi disebutkan kuning hijau aja seperti sangat ciri khas sekali gitu ya Mas ya. Untuk ukuran khas, orang betul. mau nyolong sih Iya kan? cukup mencolok ya. Iya kan, kayak spekta banget loh. Iya nih, kan? kayak mau karnaval kita. Daripada duitnya dipakai ngecat mobil, mendingan lu pakai buat yang lain gitu maksudnya. Mas, mohon izin Mas, apakah sebelumnya pernah juga ketangkap kejadian yang sama? Mungkin mobil ini berkeliaran di masjid-masjid lainnya buat ngambilin kotak infak ini, atau ini baru pertama kali ya Mas? Kalau untuk di Kabupaten Klaten, Mas Aryo dan Mbak Devi di studio, pengambilan kotak infak dengan mobil ini modusnya baru sekali ini terjadi. Yang biasanya hanya sepeda motor atau pejalan kaki dan kotaknya ini tidak dibawa pergi. Biasanya hanya diambil uangnya, kemudian pergi. Lah ini digotong, dibawa pergi dengan mobil itu, kotaknya sekaligus, Mas Aryo dan Mbak Devi. Kita mikir positif aja, mungkin emang si yang pencurinya ini pengen bikin masjid juga, dia pengen punya kotak amal, terus ngeliat di masjid ini kok kotak amalnya bagus, aku juga pengen punya gitu, dibawa gitu kali. Enggak, kali ini saya kurang setuju sih untuk
Saya kurang positif sih orangnya. Saya Maaf orangnya ya, aku udah negatif dan pesimis. Aku udah membantu sepositif mungkin, tapi emang susah ya kalau kayak gini ya. Ini nggak bisa dibantu ya, udah mobilnya kuning lagi kan. Kuning Mau hijau, nyolong kuning kok hijau. kuning hijau. Nah, Orang-orang kalau di film-film tuh hitam gitu ya. Biasanya kan kayaknya agak nyaru gitu. bener. Mas, tapi ini kan dengan adanya kejadian seperti ini, apakah kemudian mau ada peraturannya kah atau keamanan yang diperketat atau gimana? Karena tadi Mas sempat bilang sebelum-sebelum ini juga berarti pernah ada tapi emang gak dibawa gitu ya kotaknya. Betul Mbak Devi dan Mas Aryo. Di masjid ini sudah tiga kali yang kemarin ini sudah terjadi pencurian serupa. Hanya saja memang tidak pernah menggunakan mobil dan juga tidak membawa kotaknya. Hanya diambil uangnya, demikian saja Mbak Devi dan Mas Aryo. Jadi baru kali ini diambil sekaligus dengan kotaknya dibawa pergi. Iya. Dan repot juga kemarin ini untuk pengurus ini akan memperketat lagi untuk kotak ini. Sebenarnya kotak yang diambil itu sudah sangat ketat karena sudah dilas, tidak terlihat dan juga terbuat dari besi Mbak Devi dan Mas Aryo. Cukup berat sebenarnya. Tapi mungkin karena niat maupun nekatnya si pencuri ini ya dibawa gondola kotak ini. Mas Aryo dan Mbak Devi disetujui Iya, demikian. ibaratnya kalau namanya pencuri mah apa aja bisa dilakuin ya Dev ya. Ini mah suka menarik aja gitu. Mungkin next time Udah nggak dilas. cuman si kotak amalnya yang dilas Mas Husen. Tapi bisa sampai ke lantainya, sampai ke tanah dilasnya. Jadi bedanya nempel ke Abu. tanah ya. Biar susah diambil. Mas, tapi ini kejadian sebanyak 3 kali. Tapi mungkin bukan maksudnya ingin mewajarkan. Tapi karena berada di pinggir jalan masjidnya. Jadi banyak orang lalu lalang. Dan karena juga Betul. masjidnya nggak Nggak dikunci ya tadi ya? Jadi orang bisa ngambil gitu aja. Betul Mas Aryo. Sejauh ini Mas, kerugian untuk pihak masjidnya sendiri seperti apa Mas? Baik Mas Aryo, kemarin dari saya sempat ngobrol dengan Mas Yuli, kemarin itu sebagai takmir dan juga pengurus masjid. Ini kerugiannya sebenarnya tidak seberapa Mas Aryo dan Mbak Devi, karena kotak ini kan setiap hari Jumat itu diambil oleh takmir dan pengurus sebagai langkah antisipasi agar kalaupun ada pencurian tidak terlalu besar. Nah kemarin ini baru terhitung hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa 4 hari, kemungkinan isinya hanya sekitar 100.000 atau mungkin bahkan hanya 50.000 menurut perkiraan takmir dan pengurus Mas Aryo. Iya. Apa emang dia niat ngambil kotaknya buat dijual lagi kali ya? Nah kan, lu mikirnya ke arah situ kan sama kayak gue. Dia mau ngambil kotaknya buat bikin masjid baru. Nggak, itu masih positif. Lo Oh, masih ini mau bikin masjid baru gitu kan. Kalau ini kayak dia udah putus asa, yaudah kotaknya aja kali ya gue jual gitu. Atau mungkin pencurinya mau modifikasi mobilnya kali. Kan mobilnya udah kuning hijau. Jadi butuh besi lainnya supaya dimodifikasi nanti bentuknya jadi berbeda. Jadi Batmobile gitu. Gak ikutan Mobilnya deh. Batman. Gue putus asa banget, gue lagi ngebayangin dengan usaha yang dia lakukan gitu ya Mas ya. Dia mungkin Iya, kuat Mbak. tapi kayaknya juga agak sedikit kurang teliti gitu. Bener. Karena lumayan jelas sih mukanya dia di Iya. CCTV. Mobil kuning, dia bawa kotak isinya paling 100.000. Agak prihatin sih tapi gimana ya gitu. Ya Mas, kita doakan aja mudah-mudahan kejadian ini nggak terjadi lagi di masjid tersebut gitu ya. Karena Amin, sekali amin. lagi Dan di ini kan masjid kotak manapun nih, infak. Iya, kotak infak di mana ini banyak ibaratnya titipan dari masyarakat untuk Iya. menaruh uangnya di sana. Berharap digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika itu diambil kan ya alangkah disesali aja sih. Iya, orang kan kadang-kadang tuh setengah mati gitu nyisihin uang dari kerja, nyisihin uang dari mana supaya bisa nyumbang gitu kan. Diambil. Nah orang kan biasanya menyumbangkan 2,5% bukan malah ngambil 100% gitu. 100.000. Iya maksudnya. Mas terima kasih ya Mas ya. Aduh kita Ya, runyam Mbak Devi dan dengernya Mbak nih Devi. Iya. Titip salam sama pengurus masjidnya Mas. Mm-mm. Semangat. Ya, saya sampaikan Mas Aryo dan Mbak Devi. Terima Siap. kasih. Mari Mas, selamat Terima bertugas kasih, kembali. Terima kasih Mas. banyak. Mari. Terima Mas kasih Ahmad Hussein, Mas Aryo dan reporter Mbak Jatah. Devi.